Saya bersama Ketua Umum EKTC Indonesia, Kang Doni Akbar. Dalam hal ini saya akan mencoba mungkin menggali kepada Pak Ketum, biasa disapa Kang Popot. Doni Popot. Siap. Terkait sekarang mungkin jelang pemilu, mungkin yang lagi ramai lah. Mungkin di sini kami akan ya sedikit-sedikit menggali lah dengan Pak Ketum terkait ramainya atau nanti menjelang Pilpres 2024. Kira-kira nih gimana nih wacana Pak Ketum sendiri? Oke, baik, terima kasih Kang Mustafa. Tentunya menyikapi persiapan menjelang pemilu 2024, saya selaku Ketua Umum STC harapannya STC di tahun 2024 nanti bukan hanya sekedar menjadi objek politik, ya, namun harapan saya STC harus bisa menjadi subjek, ya, ingin melakukan memberikan kontribusi untuk bangsa dan negara ini. Tentunya persiapan pemilu 2024 nanti kami juga di STC ada kader-kader yang berani muncul menjadi bacaleg-bacaleg di daerah-daerah, dan itu saya selaku Ketua Umum tentunya mengapresiasi dan saya bangga terkait hal itu. Cuman dalam hal ini mungkin belum ada keputusan siapa yang nanti yang akan bersanding dengan EKTC Indonesia mungkin Pak Ketum? Oh belum, masih jauh. Masih jauh. Kalau berbicara ini soal mendukung salah satu capres mungkin. Betul. Nah, kalau bagi kami di STC, tentunya STC kan anggotanya banyak. STC juga sebuah organisasi yang usianya sudah cukup lama, 40 tahun. Namun secara organisasi mungkin kita baru dari tahun 2012. Nah, di masa kepemimpinan saya tentunya saya juga menghadapi tahun politik, dan tentunya harapannya juga STC harus mengambil peran. STC juga harus mampu memberikan dukungan, mendeklarasikan dukungan terhadap salah satu capres, dan ini kita sedang mengupayakan. Kalaupun memang nanti ada, tentunya juga harus yang dijadikan pertimbangan apa sih keuntungan yang didapat oleh organisasi. Betul, betul. Karena STC sendiri sebagai organisasi yang independen, sifatnya juga sosial dan juga tidak terafiliasi terhadap salah satu partai. Bukan organisasi politik. Makanya STC di sini harus tampil juga walaupun bukan organisasi politik, ikut berpolitik ketika di momen Pilpres ini 2024 gitu. Jadi tidak serta-merta kita bukan organisasi politik, namun kita tidak juga ikut dalam ajang politik ini. Nanti betul. Tetap akan ikut, insya Allah gitu. Nah, mungkin terkait wacana atau mungkin nanti akan dipersiapkan. Nah, dengan agenda mungkin tetap EKTC Indonesia mungkin harus menggandeng salah satu calon presiden. Apakah dengan pencalonan ataupun EKTC akan intinya kerjasamalah dengan salah satu partai? Apakah itu harus berkonsolidasi dulu atau menggunakan musyawarah dengan para petinggi atau para pendiri EKTC? Oh, jelas sekali. Kita dalam sebuah organisasi, saya selaku Ketua Umum, keputusan memang ada di saya selaku Ketua Umum terkait mendukung salah satu capres gitu kan. Misalkan STC nanti pada akhirnya mendeklarasikan dukungan terhadap salah satu capres, itu harus ada kesepakatan dulu. Ya, kita musyawarah khususnya di pengurus pusat. Betul. Di STC Indonesia, kami membicarakan tentang hal itu dan benefit atau manfaat apa yang dilakukan ketika kita memutuskan untuk memberikan dukungan. Tentunya yang saya inginkan ada dari tim sesnya
baca pres ini mungkin yang kita tahu sampai Betul. saat ini mungkin ada 3 nama mungkin Ya. ya. Bagi saya selaku ketua umum, memang saya sedang melakukan upaya-upaya buka komunikasi, Betul. ya kan, dengan mereka. Nah, alhamdulillah memang sudah ada komunikasi walaupun singkat dengan salah satu baca pres ya, bakal calon presiden, yaitu Pak Anies Baswedan gitu kan. Terus juga ada mungkin dalam waktu dekat juga kita bertemu dengan timnya Mas Ganjar Pranowo. Kemarin juga ya kita juga bertemu dengan aktivis ya sekaligus politikus, yaitu Bang Immanuel Ebenezer ya, Bang Noel. Itu sudah tahu kalau sebagai ketua umum Jokomania, Bang Noel ini sekarang kan mendukung Prabowo. Betul. Nah, tentunya komunikasi itu saya bangun terkait keputusan mendukung siapa capres yang akan kita dukung oleh STC. Tentunya itu harus ada kesepakatan dulu. Kita bicarakan dulu dalam pleno dengan para pengurus di STC, khususnya pengurus pusat, karena ini Pilpres ini kan sifatnya nasional. Betul, tentunya di kepengurusan pusat STC. Dengan maraknya sekarang mungkin dari para ketua tim ses dari salah satu cawapres, bagaimana EKTC menyikapi tahun politik seperti ini? Apakah sudah ada pembicaraan dengan para pendiri? Intinya mungkin para pendiri juga akan memberikan masukan atau motivasi. Kira-kira gambarnya seperti apa, Pak? Dalam hal ini ketua tim ses, maksudnya ketua tim ses dari ketua tim capres ses itu ya? dari cawapres Oke. itu sendiri. Apabila ada wacana untuk menjalin kerjasama untuk dukungannya tersebut, kira-kira untuk menyikapi hal tersebut, pandangan dari pendiri ataupun sesepuh dari EKTC itu udah ada masukan belum sama Bapak? Oke, baik. Memang sejauh ini sampai hari ini kita belum ada, saya pun selaku ketua umum, khususnya dengan Dewan Pembina ataupun Dewan Pendiri, itu belum ada komunikasi terkait pembicaraan tentang politik. Namun kita akan lakukan itu ketika dalam sebuah organisasi. Tentunya saya sebagai penanggung jawab tertinggi, saya sebagai ketua umum, dan juga kewajiban saya yang harus membangun, membuka jaringan, membangun komunikasi untuk bisa mencapai tujuan itu, yaitu menjadi sebuah organisasi yang ikut berperan dalam mendukung salah satu capres. Jika mampu melakukan itu, pandangan saya pribadi berarti STC ini sudah masuk di lingkup nasional. Betul. Terlibat, ya kan? Ya seperti halnya kakak-kakak kita di Pemuda Pancasila mungkin ya. Ya saya kan menjadi Pemuda Pancasila ini dijadikan contoh lah bagi saya, karena memang banyak kader dari Ormas Pemuda Pancasila yang tentunya sudah banyak yang duduk di legislatif, di eksekutif, ya bahkan yudikatif. Nah, STC mengikuti jejak dari apa yang dilakukan Ketua Umum Pemuda Pancasila, Bang Yapto ya. Itu suatu yang baik, saya termotivasi, beliau sebagai inspirator, saya juga berusaha untuk melakukan hal yang sama, apalagi memang di STC itu ada yang namanya Dewan Pendiri. Tentunya saya juga membutuhkan arahan, pendapat, ya, masukan dari Dewan Pendiri. Jadi intinya nanti kita akan membicarakan terkait politik ini ya, mendukung siapa atau kemungkinan mungkin tidak mendukung ya salah satu bisa jadi capres, juga bisa ya. jadi. Bisa jadi. Jadi semua banyak kemungkinan. Betul. Tapi bagi saya sebagai ketua umum, saya mengharapkan ada keterlibatan STC dalam hal pemilu nanti ya, yaitu mampu deklarasi mendukung salah satu capres. Capres mana yang akan kita dukung? Tentunya apa yang bisa kita kerjasamakan dan apa yang bisa mereka berikan untuk organisasi kita. Itu aja. Nah, Gitu. aduh, sangat
Panjang sekali nih masukan dari Kang Doni Popot nih. Nah, mungkin kembali lagi gini Kang Doni. Yang saya tahu ataupun mungkin baru dengan kepemimpinan Kang Doni ini selaku Ketua Umum EKTSI Indonesia mungkin bisa dibilang muda lah. Apakah baru tahun politik ini atau tahun-tahun sebelumnya EKTSI, karena mungkin EKTSI kan udah menjadi ormas, mungkin harus lebih berkoordinasi, berkonsolidasi. Mungkin kita ketahui ini hanya di tingkat bawah. Apakah ini Kang Doni Popot akan betul-betul intinya bersinergi dengan seluruh unsur pimpinan, apalagi di kementerian, intinya di para yudikatif lah. Apakah akan ada pertentangan tidak dengan para pendiri ataupun sesepuh dengan Kang Doni anggap 100% nih terjun di dunia politik untuk pendekatan yang lebih efektif lagi? Seperti apa, Pak? Jadi bagi saya untuk melihat EKTSI secara keseluruhan, tentunya EKTSI kan punya sejarah kelam. Betul. Sejarah kelam sampai detik ini juga EKTSI walaupun sudah bertransformasi menjadi ormas yang legal di mata hukum, tapi tetap saja stigma, stempel geng motornya itu masih tetap ada. Itu kan. Nah, bagi saya sebetulnya untuk merubah stigma negatif EKTSI di masyarakat ini tentunya butuh kerja keras yang sangat besar, karena EKTSI sudah hampir 30 tahun lebih ya kan terlibat dalam aksi-aksi atau kegiatan-kegiatan yang mungkin tidak bermanfaat. Betul. Banyaknya mungkin membuat ulah sehingga stigma itu pantas didapat oleh EKTSI. Tapi saya selaku ketua umum tentunya wajib memberikan motivasi, ya kan? Memberikan motivasi, memberikan edukasi yang benar terhadap anggota-anggota saya saat ini, karena EKTSI itu bagi saya sangat luar biasa. Apalagi di dalamnya EKTSI itu banyak anggotanya dari kalangan Gen Z dan generasi milenial. Betul. Nah, itulah yang menjadi kelebihan dari Ormas EKTSI, ya kan? Iya. Selain di Ormas EKTSI kan di sini ada sayap-sayapnya, ada badan otonomnya, ada juga pelajar mahasiswa EKTSI Indonesia yang untuk mewadahi pelajar-pelajar atau mahasiswa yang masuk ke EKTSI. Itu di sana tempatnya untuk pengkaderan nanti untuk di Ormas EKTSI. Nah, untuk merubah stigma ini juga perlu dukungan dari pemerintah, ya kan? Tanpa keterlibatan pemerintah kita juga banyak keterbatasan, bahkan mungkin bisa berjalan di tempat ketika kita melakukan perubahan-perubahan. Persoalannya perubahan-perubahan yang sedang dilakukan oleh pengurus EKTSI agar supaya anggota-anggota EKTSI itu jauh lebih positif, jauh lebih produktif. EKTSI bagi saya sederhana. Anggota EKTSI mungkin teman-teman yang lain juga ada di yang satu genre dengan kita, ada GBR, Moonraker atau Briges ya. Ini kan isinya juga sama, ada generasi milenial, bahkan Gen Z juga ada di 4 pilar ini, sering disebut 4 pilar ini oleh beberapa pihak. Nah, ini perlu ruang-ruang kegiatan-kegiatan yang positif. Ruang-ruang fasilitas untuk melakukan kegiatan positif itu kan tentunya juga kembali lagi butuh support dari sisi anggaran, bukan hanya dari faktor lain saja seperti tenaga, kemauan, keinginan gitu kan. Tapi kalau nggak didukung dengan anggaran, itu juga memang sulit untuk dilakukan. Keterbatasan. Iya. Betul. Nah, pengurus EKTSI itu banyak keterbatasan, ya kan? Kami EKTSI belum seperti mungkin seperti tadi Ormas Pemuda Pancasila mungkin ya, atau misalkan seperti Ormas organisasi bentukan pemerintah KNPI ya. KNPI atau misalkan organisasi-organisasi lain lah yang mungkin mereka sudah memiliki anggaran gitu kan, sumber keuangan dari sebuah organisasinya itu mungkin dari usaha-usaha organisasinya yang sudah jalan, atau hubungan komunikasi dengan birokratnya, dengan stakeholder di negeri ini sudah bagus, jadi banyak sponsor-sponsornya. Sementara EKTSI saat ini sedang membangun itu menuju ke sana gitu. Jadi EKTSI harus
didamping dengan pemerintah, didukung oleh pemerintah dalam melakukan perubahan-perubahan. Makanya di momen politik ini tentunya ketika ada anggota kami STC yang berani muncul mendaftarkan diri menjadi bacalek misalnya, bagi saya itu sangat bagi saya dianggap anugerah. Karena anugerahnya seperti apa? Seandainya, saya ngebayangin seandainya mereka ini anggota STC jadi lolos menjadi anggota dewan. Betul. Ketika kami menyelenggarakan kegiatan-kegiatan butuh fasilitas-fasilitas kegiatan, ya tentunya tidak jauh mungkin kami juga menyampaikan aspirasinya, meminta dukungannya terhadap anggota dewan yang mungkin kader dari kami. Tidak akan sulit mungkin. Tidak akan sulit. Nah, sementara ini banyak memang keterbatasan ya, kesulitan-kesulitan bukan hanya di tingkat pusat, bahkan di tingkat setingkat kota kabupaten atau di bawahnya ke tingkat kecamatan itu juga sama masih menjajaki, masih belajar. Nah, kami tentunya di pengurus pusat harus memberikan contoh dulu. Makanya sekarang saya buka jaringan ya, membangun komunikasi dengan setingkat nasional. Betul. Ya kan, tokoh politik ya, pejabat, pengusaha, itu tidak lain untuk apa? Untuk kepentingan kemajuan organisasi. Betul. Yang saya kedepankan itu kepentingan banyak orang, khususnya di internal XTC. Ya, STC itu jangan melakukan kegiatan-kegiatannya hanya setahun sekali. Misalkan di kita pernah melakukan diklat kaderisasi dan kepemimpinan, ya kan, bekerja sama dengan TNI Polri. Ya, kita hanya mengadakan kegiatan itu dengan jumlah peserta 150 orang saja bisa menghabiskan uang ratusan juta. Sementara anggaran itu saya dapatkan dari bantuan hibah dari pemerintah. Dan bantuan itu tentunya terbatas. Misalkan hanya bisa dapat 1 tahun sekali, ya tahu, 2 tahun sekali. Sementara kami ingin bertransformasi, ingin merubah, ingin mencetak kader-kader yang berkualitas. Tentunya kan butuh diklat-diklat seperti itu. Ruang-ruang kegiatan-kegiatan yang bisa menjadikan anggota ini produktif, gitu kan? Nah, kegiatan itu butuh anggaran kembali lagi. Nah, bagi saya momen ini sangat penting, momen di tahun politik ini, di pemilu 2024, tentunya harapan kami ada mungkin dari salah satu capres yang melihat potensi dari STC ini untuk bisa digandeng ya, untuk ikut menjadi tim pemenangannya dari capres tersebut. Namun kembali, apa nih nanti keuntungannya? Betul. Itu kan? Ya tentunya kita juga harus ya kalau berbicara kontrak politik ya harus jelas lah. Karena saya mempertanggungjawabkan terhadap seluruh anggota saya. Gitu. Semuanya harus berdasarkan kesepakatan bersama. Walaupun keputusannya endingnya ada di saya selaku ketua umum. Gitu. Sangat mantap sekali nih. Barusan masukan dari Pak Ketum. Nah, gini mungkin Pak Ketum, terkait sekarang anggaplah udah maksimal nih akan terjun ke dunia politik. Kira-kira untuk pencalegan atau bacalek itu sendiri, apakah itu ditentukan oleh ketua umum langsung, Kang Doni, atau tetap harus berkoordinasi dengan para pendiri atau sesepuh? Mungkin seperti apa, Kang Doni? Kita kembalikan dulu berbicara secara organisasi ya. Di situ ada tupoksi. Kewenangan dari seorang ketua umum itu seperti apa, ketua-ketua wilayah seperti apa, kan seperti itu. Nah, terkait sekarang ada anggota STC yang mendaftarkan menjadi bacalek, itu bagi STC kembali dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga kita, bahwa STC itu organisasi bukan organisasi politik, organisasi yang independen. Tapi bukan berarti kita tidak terjun terhadap politik. Terbukti ketika misalkan sekarang ada anggota STC yang mau menjadi dewan, daftar menjadi bacalek, tentunya itu bebas memilih kendaraannya. Kendaraan mau di warna kuning, merah, putih, orange, hijau, silahkan. Jadi tidak ditentukan harus salah satu, tidak sama sekali. Itu sudah tidak perlu diberikan arahan gitu. Mereka sudah paham sendiri sih anggota-anggota STC terkait pencalonan menjadi calon legislatif ya. Bebas itu, kendaraannya mau apa, silahkan saja.
Itu membuktikan bahwa STC itu tidak terafiliasi terhadap salah satu partai Independen. Independen, gitu. Siap Pak Ketum. Nah, terkait kemarin mungkin di salah satu TV swasta Oke. ada muncullah atribut EKTC Indonesia yang dipakai oleh Pak Bang Noel, ya? Immanuel Ebenezer. Betul. Nah, kami melihat ada tokoh-tokoh nasional di Republik ini, ada dari kepala daerah, anggota legislatif, tokoh politik, serta Pak Anies Baswedan selaku calon cawapres yang sekarang maju. Untuk kemarin malam ada Pak Immanuel yang tampil menggunakan atribut EKTC. Apakah mereka itu bagian dari Ormas EKTC Indonesia? Bagaimana Ketua Umum menyikapi hal tersebut? Baik, oke, memang kejadian kemarin. Nah, ini berarti Kang Mus juga tahu ya Tahu, hal tahu. itu. Menyimak. Memang di internal XTC juga ini jadi pembicaraan hangat. Ini luar biasa. Betul. Tentunya setiap tindakan, perbuatan pasti ada yang setuju ataupun Ya. tidak. Tapi terlepas dari hal itu, melihat saya memang Bang Noel ini kakak saya, ya kan, saya juga sangat menghargai beliau. Saya juga jadikan beliau sebagai inspirator, ya. Saya terinspirasi banyak hal baik yang dicontohkan oleh dia. Tentunya kemarin malam itu Bang Noel menghadiri acara undangan dari TV One, terus menggunakan atribut STC. Ya. Memang betul, banyak tadi kepala daerah, ya, ada juga pejabat publik, ya, Betul. dari eksekutif ataupun legislatif, juga anggota-anggota dewan, bahkan yudikatif, bahkan institusi TNI, Polri pun saya rasa ada yang menggunakan atribut STC. Betul. Atau bahkan yang pernah saya selaku ketua umum memberikannya sebagai bentuk penghargaan, gitu. Atribut yang kami berikan kepada pejabat-pejabat di negeri ini tentunya sebagai bentuk cindera mata, sebagai bentuk apresiasi kami terhadap mereka, ya kan. Nah, ini saya lakukan agar supaya mereka bisa tahu tentang STC. Ketika saya misalkan silaturahmi dengan mereka, saya kan selalu mempresentasikan STC saat ini. Saya selalu mengedifikasi STC yang saya pimpin ini, agar supaya tadi ketika saya membutuhkan dukungan-dukungan, betul. Ya saya harus buka jaringan, saya harus bangun komunikasi dengan orang-orang hebat di negeri ini. Ya, ketika saya alhamdulillah dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mereka, ya tentunya saya ingin memberikan kenang-kenangan buat mereka. Nah, dalam kasus seperti halnya contoh kepala daerah Pak Gubernur kita Pak Ridwan Kamil, beliau juga memiliki atribut STC, pernah menggunakan dalam acara kegiatan internal kita. Terus juga bupati, wakil bupati, bahkan banyak juga tokoh-tokoh lainnya itu pakai atribut STC. Hanya saja mungkin yang jadi pembicaraan hangat terkait kejadian kemarin, Bang Noel nih, beliau menggunakan atribut STC di acara TV One, skala nasional. Temanya itu mungkin membicarakan tentang politik. Betul. Nah, inilah dari saudara-saudara kita di STC ada yang pro dan kontra. Yang pro mungkin mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Bang Noel ini dengan menggunakan atribut itu menjadikan kebanggaan. Kebanggaannya itu dalam arti apa? Anggota STC merasa bangga ketika atributnya ada muncul di televisi, dipakai oleh seseorang, dalam tanda kutip seorang katakan politikus, aktivis, Bang Noel. Nah, tidak sedikit karena orang yang mau, katakan tokoh-tokoh yang mau menggunakan di acara-acara nasional sifatnya. Karena stigmanya tadi, STC masih geng motor, walaupun secara nyatanya sudah transformasi menjadi ormas. Nah, ini kebanggaan, ada yang mau, gitu kan, mempromosikan lah secara tidak langsung, ya kan. Bagi saya selaku ketua umum, saya juga mengapresiasi dan saya bangga, ya, karena saya menggunakan sudut pandang baik, bangga, ya kan. Kalaupun misalkan saya
dengan sengaja, terus saya meminta mungkin untuk digunakan, tentunya juga saya harus membayar mungkin ya, agar si yang bersangkutan mau Ya, menggunakan. betul, betul. Tapi ini tidak. Bang Noel ini ketika saya klarifikasi, konfirmasi, dia biasa-biasa saja, bahkan dia juga berharap ada yang bertanya kepada dia bahwasannya kok kenapa misalkan mau pakai atribut Betul. geng motor, Ya. kelompok salah satu geng motor ya, karena dia juga memahami XTC itu butuh pembinaan. XTC itu sedang melakukan proses perubahan, transformasi. betul. Nah, tentunya beliau kan sebagai aktivis ya sama juga dong, paham terhadap setiap warga negara itu memiliki hak yang sama. Ya, misalkan dalam perubahan, ya jangan seperti XTC ini terus dimarginalkan, ya kan? Betul, Kaum betul. termarginalkan. Nah, bagi Bang Noel tidak. Ya, terlepas mungkin bagi yang negatif memandangnya itu bahwa Bang Noel mungkin atau misalkan mengarahnya juga ke saya bahwa oh ini memanfaatkan ormas XTC Ya. untuk kepentingan dia. Ya itu kan asumsi, ya kan, persepsi, wajar. Ya semua bisa berasumsi, bisa mengeluarkan persepsinya masing-masing, itu wajar. Tapi hal yang tidak wajarnya ketika disangkut pautkan atau ditambah lagi dengan bumbu-bumbu fitnah, cacian, makian, iya, itu iya, yang betul, nggak betul. benar, itu perlu juga diklarifikasi. Makanya nanti insya Allah saya juga akan mengundang jajaran pengurus pusat, Betul. bahkan juga saya akan bicarakan langsung bersama jajaran Dewan Pembina dan juga Dewan Pendiri terkait hal ini, ya kan? Satu sisi memang tadi kita bangga, ya. Satu sisi juga ada anggota-anggota XTC yang mungkin tidak setuju Betul. dengan penggunaan atribut tersebut. Nah, pertanyaannya kembali, kalau bagi saya, apakah itu apa yang dirugikan bagi XTC Nah, ketika digunakan? itu betul, kan? betul sekali. Sementara mungkin bagi saya itu tidak ada, bahkan sangat diuntungkan, gitu kan? Jadi mungkin ada kecenderungan bahwa oh ini udah berkomitmen. Oh, udah. berkomitmen. Nah, itulah asumsi, persepsi betul. muncul seperti itu wajar, gitu kan? Karena saya juga belum memberikan klarifikasi, belum menjelaskan terkait hal tersebut. Nah, ya ini lebih depan dari kedatangan dari teman-teman wartawan nih datang, Ya. gitu kan, menanyakan itu. Ya alhamdulillah, memang hal itu perlu klarifikasi Betul, dari saya betul. selaku ketua umum, dan tentunya di XTC belum menetapkan atau belum mengambil keputusan terkait apakah perlu memberikan dukungan terhadap salah satu capres atau bahkan dimungkinkan tidak akan terlibat. Jadi masih dalam pertimbangan. Iyalah, masih dalam pertimbangan. Dan tentunya kalaupun ada, nanti juga akan didiskusikan di internal kita, gitu. Siap. Itulah. Sambil ngobrol lagi mungkin diminum dulu Silakan, kopinya ini Pak kopi dari Ketum. Ciwidey. Walah, mantap nih. Kopinya Kang Rangga nih. Walah, sangat seru nih, sangat manis sekali nih kopinya nih. Aduh. Nah, aduh sangat menarik sekali nih berbincang dengan Pak Ketum. Mungkin dalam hal ini satu mungkin klarifikasi, kedua dengan konteks yang lagi marak ataupun menjelang pemilu. Ya kita kembali lagi mungkin akan menggali lagi dengan Kang Doni Popot. Nah terkait mungkin lebih cenderungnya ke sekarang lagi mungkin semua bukan XTC Indonesia saja, mungkin semua partai juga tetap mencari posisi-posisi yang ilegal seperti apa. Apakah XTC pada akhirnya akan terlibat dalam pemenangan salah satu capres? Mungkin kan XTC deklarasi dukungan terhadap salah satu capres? Iya, jadi kembali tadi saya sampaikan harapannya memang kita ikut aktif berkontribusi menjadi subjek bahkan dalam perpolitikan ini. Nah, ketika persoalan deklarasi dukung mendukung itu kembali lagi nanti kita akan diskusikan bersama. Nah, dan itu pun kalau misalkan ada dari tim sesnya mungkin ya, tim sesnya masing-masing capres untuk datang terhadap XTC dan melakukan lobby-lobby lah, ya kan. Nah, bagi kami tentunya ketika ada
keuntungan yang didapat oleh organisasi dan itu pun berdampak terhadap kemajuan sebuah organisasi, kenapa tidak? Gitu ya. Jadi terkait dukung mendukung itu keinginannya kita mampu untuk melakukan dukungan, memberikan deklarasi secara organisasi terhadap salah satu capres, bisa juga tidak gitu. Harapannya bisa. Makanya saya lagi membangun komunikasi-komunikasi gitu ya. Komunikasi-komunikasi itu harus dibangun. Secara umum apabila kontrak politik terkait baca pres salah satu ini, apabila Kang Doni sendiri udah membuat kontrak politik dan apabila mungkin pendiri ataupun sesepuh di EKTSI Indonesia ini, apakah semua akan setuju atau misalkan apabila ada yang pro kontra, seperti apa menyikapinya, Kang Doni? Oke. Bagi saya selaku ketua umum, harapannya ketika mengambil suatu keputusan, tentunya kita kan dimusyawarahkan dulu dalam sebuah rapat pleno di EKTSI Indonesia, dan keterlibatan mungkin dari unsur-unsur dari Dewan Pendiri juga gitu kan. Namun kan keputusan akhirnya ada di saya. Betul. Selaku ketua umum. Ya tentunya masalah pro kontra itu selalu ada gitu. Namun harapannya dalam diskusi nanti itu kan bisa ada kesepahaman antara satu sama lainnya. Baik itu pendiri, baik itu kami di struktural ya, dari mulai ketua umum sampai ke jajaran pengurus saya, tentunya yang diharapkan semua sepaham, semua sepakat, semua setuju dengan keputusan nanti yang diambil gitu. Kalaupun misalkan nanti keputusan itu tidak memuaskan semua pihak, itu hal yang wajar gitu kan. Yang jelas ketika keputusan diambil tentunya mementingkan kepentingan bersama. Betul. Gitu kan? Kepentingan sebuah organisasi agar lebih maju, lebih sukses, bisa mencapai tujuan dan cita-cita luhurnya sebuah organisasi. Itu yang penting. Gitu. Siap. Kalau pro kontra itu pasti ada, dan saya selaku pemimpin di EKTSI ini tentunya harus bisa memahami hal tersebut. Kalau saya selaku pemimpin tidak bisa memahami hal tersebut, ya tentunya juga saya juga nggak akan sampai detik ini tidak akan memimpin EKTSI. Betul, ya kan? betul. Nah, kalau misalkan kenapa saya sampai hari ini bisa bertahan dan di posisi sebagai ketua umum EKTSI, karena saya sudah memahami terkait kritikan, terkait setuju dan tidak setuju terhadap suatu keputusan, ya kan? Intinya Itu. udah siap apa yang akan terjadi. Siap. Siap. Nah, mungkin secara pribadi lah, mungkin Kang Doni selaku ketua umum mungkin sudah adalah ya apa yang akan nanti diarahkan. Nah, mungkin kembali lagi ke umum, kontrak politik apa yang diharapkan oleh EKTSI Indonesia melalui Kang Doni ini? Siap. Kalau berbicara kontrak politik, tentunya kita juga ngukur diri ya, EKTSI. EKTSI memang ketika menjadi objek politik dalam suatu kepentingan pemenangan, misalkan anggota dewan ya, calon anggota dewan, calon kepala daerah ataupun calon kepala negara, ini organisasi yang seksi, yang punya potensi sangat krusial dalam meraup suara yang sangat besar ya untuk pemenangan salah satu kandidat. Hanya saja kontrak politik ini kalau saya melihat-lihat di TV gitu ya, televisi, itu kalau partai politik atau sekelas mungkin tim-tim relawan atau aktivis atau siapapun itu ya, orang-orang partai, kontrak politiknya jelas, mungkin bagi-bagi porsi nanti kalau misalkan ini saya masuk ke kabinet gitu ya, kalau dukung saya memberikan dukungan, nanti saya porsinya misalkan partai-partai nih mungkin untuk ada di kabinet menterinya si presiden tersebut, seperti itu. Atau misalkan apalah banyak. Tapi bagi EKTSI simpel. Kalau EKTSI juga jauh untuk ke sana. Masa misalkan sekarang EKTSI ketika misalkan terlibat untuk mendukung salah satu capres, Pak, saya ingin menjadi menteri, pan enggak juga. Ya, betul, gitu kan? Tapi tidak ada yang tidak mungkin, betul, ya di dunia betul, ini. Pasti bakal terjadi. Kita ini hanya ingin ketika misalkan kita mendukung salah satu capres,
globalnya STC itu mendapat keuntungan yang baik, yang jelas. Untuk apa? STC butuh ruang-ruang kegiatan positif. Betul sekali. Betul. Ya, ketika mungkin nanti si capres yang kita dukung itu bisa memberikan janji-janjinya nanti kontrak politik dengan kita, maksudnya memfasilitasi kegiatan kita. Betul. Kegiatan-kegiatan kita, misalkan kegiatan-kegiatan baik, misalkan STC basicnya otomotif, anak-anak ini STC butuh ruang kegiatan, misalkan balap-balap motor gitu kan, atau misalkan yang senang bela diri, bisa ada event-event bela diri, ya kan. Terus misalkan ada yang ingin menjadi pengusaha gitu kan, dilatih untuk punya jiwa usaha kayak gitu. Jadi hal-hal seperti itu terlebih ya, agar bisa menciptakan kegiatan-kegiatan positif. Nah, STC butuh ruang itu gitu. Sementara kami banyak keterbatasan untuk mengadakan ruang-ruang itu. Jadi simpel bagi STC, ya kan, untuk mendapatkan hati dari masyarakat STC, tentunya bisa berkomitmen dengan kami untuk ikut terlibat memajukan organisasi kami. Itu saja. Betul. Dan ini mungkin terakhir, Kang Mus, bagi saya, pesan saya tentunya bagi anggota-anggota STC di seluruh wilayah Indonesia, bahkan STC ada di luar negeri, Kang Mus. Nah, ini perlunya mereka juga penting memahami pentingnya politik. Makanya saat ini ada Ketua Jawa Barat yang di KBJ sedang mempersiapkan pendidikan pelatihan tentang berpolitik, ya kan, dengan narasumber yang expert di bidang itu. Nah, ini penting agar ke depan juga STC bisa sampai ke tujuannya seperti apa yang disampaikan para pendiri, ya, termasuk saya juga sebagai ketua umum. Harapannya nanti ke depan di negeri ini, negara Republik Indonesia, tentunya banyak anggota STC yang menjadi orang hebat, yang tampil memberikan kontribusi untuk bangsa dan negara dengan masuk menjadi anggota dewan, dengan menjadi kepala daerah, bahkan mungkin kepala negara. Sah-sah saja ya kita memiliki impian seperti itu. Betul. Berarti kalau tujuannya harus ke sana, berarti kita harus mulai sedikit demi sedikit paham akan politik dan ikut di dalamnya. Gitu. Dengan 4 pilar STC Indonesia, Briges, Monreker, GBR. Mungkin sekarang yang lagi disorot dengan mungkin berkembangnya, atau apalagi ini udah terdiri di beberapa provinsi dan di 8 negara kalau nggak salah. Betul. Menjadi acuan Kang Doni Popot selaku Ketua Umum, apabila sudah terjadi ataupun akan diupayakan atau siap untuk penandatangan kontrak salah satu baca pres untuk mengantisipasi ataupun konsolidasi dengan STC yang berada di luar negeri seperti apa? Oke. Ya, tentunya nanti ketika kita di jajaran pusat sudah melakukan pertemuan dan kita membicarakan terkait pemilu nanti 2024, tentunya ketika sudah ada keputusan, kita akan melakukan upaya-upaya konsolidasi dengan STC di wilayah, baik itu provinsi-provinsi bahkan ke tingkat kota kabupaten, ya. Bahwa keputusan yang nanti kita ambil ya tentunya komitmen dalam sebuah organisasi tingkatan bawah juga harus mengikuti apa yang diambil atau yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat. Itu sudah menjadi bagian komitmen ya dalam sebuah berorganisasi. Nah, terkait di STC yang ada di luar negeri, ada pimpinan perwakilan luar negeri. Tentunya karena di aturan anggaran dasar rumah tangga kita itu setara dengan tingkatan provinsi. Makanya kami juga termasuk dari PPLN ya, pimpinan perwakilan luar negeri akan kita lakukan konsolidasi gitu terkait keputusan yang telah kita ambil nanti gitu. Mungkin untuk kerjasama kontrak politik nanti, harapan yang paling diinginkan oleh Ketua Umum untuk
menjadi lebih besar, dan apa program yang sedang digalakan sekarang oleh Kang Doni ini, harapan yang paling diinginkan dalam kontrak politik nanti seperti apa? Keinginan untuk menjadi besar EKTC Indonesia, karena ini EKTC Indonesia udah lebih besar, mungkin lebih besar lagi seperti apa? Oke. Mungkin secara detailnya saya tidak bisa mengungkapkannya sekarang ya. Kontrak politik yang akan kita ambil nanti, tentunya nanti akan kita rembukan dulu bersama jajaran pengurus lainnya dan juga Dewan Pembina, Dewan Pendiri di EKTC Indonesia. Yang jelas secara umum, secara global, apapun yang menguntungkan bagi kita, gitu kan, tentunya itu akan menjadikan kontrak politik nanti. Ya, harus sesuatu yang menguntungkan. Betul. Ya kan, untuk kemajuan organisasi kita. Gitu. Nah, terakhir nih, pertanyaan ke Kang Doni. Masa kepemimpinan Kang Doni ini sudah dimulai banyak perubahan terkait dari mungkin pendaftaran, registrasi, digital, mungkin yang pertama kali lah yang dilakukan oleh EKTC. Lalu akan dibawa kemana EKTC ini ke depannya? Seperti apa Kang Doni? Oke. Kalau berbicara akan dibawa kemana nih EKTC ini, ya tentunya akan dibawa mencapai tujuan dan cita-cita luhur organisasinya, gitu kan. Jadi EKTC ini harus sukses. Minimalnya tentunya kita bisa mencontoh suksesinya Ormas Pemuda Pancasila. Di balik dari ada sisi negatifnya, mungkin di ormas-ormas LSM pastilah, gitu kan, ada sisi negatifnya lah. Kehadiran ormas ini apa sih yang dirasakan oleh manfaatnya apa sih yang dirasakan oleh masyarakat, itu kan seperti itu. Nah, terlebih EKTC ini tentunya sesuai dengan filosofi simbol lambang lebah ya di organisasi kami. EKTC itu harus bisa menjadi sebuah organisasi yang tentunya bisa memberikan manfaat, ya kan? Betul. Bermanfaat bagi dirinya, diri si anggota, bagi keluarganya, masyarakatnya, bahkan bangsa dan negara. Itu. Jadi pribadi-pribadi anggota EKTC ke depan harus mampu memberikan manfaat, ya kan? Nah, untuk menuju ke sana, tentunya saya selaku pemimpin, saya harus memberikan contoh dulu. Betul. Dan jajaran pengurus saya di pusat harus memberikan contoh dulu terhadap yang dipimpinnya. Betul kan? Betul. Nah, untuk membawa kapal besar EKTC ini, tentunya ini butuh kerja keras, butuh mentalitas yang kuat. Karena apa? Karena kami organisasi yang sudah puluhan tahun stigma negatifnya sebagai kelompok geng motor itu sudah melekat, gitu kan. Nah, kami harus mengikis-ngikis dulu itu, merubah stigma dulu, gitu kan. Nah, bagi netizen ya wajar saja, netizen bilang negatif terus ya, misalkan ke kita, wajar. Dan itu harus kita terima, gitu kan. Hanya saja saya selalu memotivasi, selalu memberikan edukasi, selalu memberikan nasihat kepada seluruh pengurus di pusat ataupun di tingkatan provinsi, bahkan sampai ke level bawah. Ketika saya berjumpa dengan mereka, kita ini sebagai pengurus EKTC, anggap saja kita sedang berdakwah. Betul. Gitu kan? Betul. Cuman stylannya seperti ini. Karena kita memang bukan dai ya. Bukan dai, bukan kiai, bukan ulama, tapi kita juga sama berdakwah dengan cara kami. Betul. Kan? Betul. Kita ingin merubah perilaku anggota-anggota EKTC, gitu kan? Dari perilaku yang buruk menjadi baik. Betul. Karena tidak nggak sedikit anggota EKTC yang menjadi orang-orang hebat, betul, dan punya nilai value yang baik di masyarakat. Banyak anggota EKTC, bahkan mungkin teman-teman di GBR, Briges, Monrekar ada yang sama seperti itu. Cuma kapal ini memang semua kembali kepada siapa nahkodanya, siapa pemimpinnya. Betul. Nah, ketika pemimpinnya memang punya niatan untuk memperjuangkan organisasi yang mungkin stempelnya udah negatif, terus mau dibawa ke arah positif, itu memang memperjuangkannya serius, kuat, insya Allah EKTC akan sampai kepada tujuannya, yaitu apa?
sesuai dengan visi misi kita, Betul. yaitu menjadikan STC sebagai organisasi masyarakat yang terbesar, terdepan, gitu kan, dengan sumber daya manusianya yang sehat jasmani dan rohani, Betul. cerdas, berkualitas, berintegritas, ya, melalui apa? Melalui pengembangan potensi segenap anggotanya, gitu kan? Iya, iya. Untuk masa depan dirinya, keluarganya, bangsa dan negara. Itu cita-cita kita, gitu. Nah, ini semua harus banyak dukungan dari tim STC. Kalau saya berjalan sendiri juga nggak Iya, bakalan betul, bisa nggak kan. bakalan bisa, Nah, betul. saya butuh teman-teman yang satu visi, satu misi, satu frekuensi. Ya, terkait yang negatif-negatif, terkait prasangka, itu pasti ada dalam kehidupan. Sepanjang kehidupan manusia itu selalu ada manusia yang intoleran, Betul. selalu ada manusia yang suka kekerasan, Ya, betul nggak? betul, Itu betul, sepanjang betul. kehidupan manusia seperti itu. Nah, tapi saya sangat memahami kenapa saya mau jadi ketua umum sebuah organisasi yang dalam tanda kutip mantan kelompok geng motor. Ya. Karena saya sangat paham semua anggota STC yaitu semua manusia ciptaan Allah. Betul, Dan betul, manusia ciptaan betul Allah sekali. Subhanahu wa taala memiliki fitrah yang sama. Semua ingin menjadi pribadi yang lebih baik. Betul. Itu saja. Betul. Siap. Aduh. Gitu. Siap. Terima kasih sekali atas waktunya Sama-sama. Kang Doni Popot. Siap. Semoga apa yang diharapkan oleh Kang Doni Popot untuk lebih besar dan menjadi ke arah yang lebih baik. Siap. EKTC Indonesia ini kami akan doakan selalu. Amin, Kang Ketum. terima kasih. Dan mudah-mudahan nanti mungkin untuk kedepannya kontrak politik apa yang ditentukan oleh Kang Doni Popot ini bisa dirasakan oleh semua anggota Amin. umumnya di seluruh Indonesia Amin. ataupun di luar negeri. Amin. Terima kasih. Terima kasih sekali Kang. Sebelum closing, Siap. saya ingin berpesan terusus untuk teman-teman media nih. Siap. Bantu sama teman-teman media, ya. Kami ini butuh dukungan dari teman-teman media. Karena STC itu banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukannya itu sudah lebih baik, yaitu kegiatan positif. Betul. Bantu dong, angkat beritanya. Siap. Gitu. Jangan yang negatif-negatif. Ketika anggota STC ngangkat parang, Ya. terus Baru sedang muncul. menganiaya orang, baru muncul. Siap. Tapi kegiatan STC yang lainnya yang positif-positif Betul tidak sekali. diangkat. Ya. Gitu. Tolonglah. Siap, Ya, siap, siap. karena media sangat berperan besar dalam perubahan STC dan juga semuanya. Siap. Ya kan, kalau media ini bersikap atau netral, ya tentunya STC juga akan lebih cepat untuk bisa melakukan perubahannya. Siap. Gitu. Siap. Kalau tidak netral, nanti STC yang negatif terus. Padahal banyak Mantap. sekali gitu ya. Iya, Oke. iya. Siap, siap. Deal ya, Terima kasih. Kang Mus ya. Siap, Siap. siap, Kang Doni. Siap. Terima kasih banyak. Siap. Terima kasih. Mungkin cukup sekian kami berdiskusi ataupun menggali. Sebenarnya seru sekali sih, ingin lebih panjang lagi, tapi berhubung waktu mungkin tidak bisa menentukan, kami mungkin bisa akhiri dulu. Cukup sekian, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.